Pemirsa, ini adalah segmen terakhir di Prime Time Talk. Saya akan menyapa penelpon yang sudah ada bersama kami. Saat ini ada Pak Riki dari Pontianak. Selamat sore, Pak Riki. Halo, selamat malam. Iya, malam. Iya, silakan Pak Riki. Ya, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, jujur ya, saya ini adalah seorang pemilih Golkar di pemilu tahun 2014. Oke. Jadi, artinya jujur saya kecewa dengan secara Golkar ya, saya kecewa ada pecahnya dua kubu ini. Tapi yang mau saya tanyakan, terkadang di daerah itu ada kecenderungan memilih satu kubu. Nah, apakah contohnya satu kubu ini, contoh kabupaten memilih satu bupatinya, apakah itu akan diintervensi pusat atau tidak seperti itu, Pak? Jadi supaya tidak ada tumpang tindih seperti itu. Oke, ya. Itu pertanyaan ke Pak Zainuddin berarti ya Pak Riki? Iya Pak, dan saya mohon tolong selesaikan salahnya ya. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Riki. Silakan Pak Zainuddin mungkin bisa langsung dijawab, apakah akan diintervensi oleh pusat? Ya, makasih Pak Riki, pemilih Golkar tahun 2014. Jadi memang aturan di dalam undang-undang partai politik yang terakhir itu, rekomendasi dari DPP itu yang akan dijadikan acuan oleh KPU di daerah. Tetapi bagi kami dalam periode kepengurusan Pak Agung Laksono, kita banyak mendesentralisasi kebijakan. Kalau dulunya semua kebijakan itu kita tarik ke pusat 5 tahun yang lalu, maka sekarang ini porsi pusat kita perkecil. Kalau itu pilkada di kabupaten, maka porsi DPD kabupaten, kota, itu yang kita berikan. Kemudian ada provinsi dan pusat sebagai kontrol dan monitoring. Nah, kalau dia pemilu kada di provinsi untuk gubernur, maka porsi menentukan itu adalah kami berikan kepada DPD partai di provinsi. Kabupaten karena dia menjadi pelaksana di tingkat bawah, dia juga punya suara, dan pusat tetap ada tetapi tidak seperti yang lalu. Secara proporsional kami mulai perlahan-lahan melepaskan kebijakan secara desentralisasi ke bawah, sehingga kalau calonnya bagus, disurvei bagus, elektabilitas bagus, insya Allah pasti akan didukung oleh DPP. Oke, seberapa berbeda sih calon-calonnya kubu Agung Laksono dan calon-calonnya kubu Ical di daerah, Pak Zainuddin? Sampai hari ini kami belum melihat perbedaan karena yang muncul orangnya sama. Orangnya sama. Orangnya sama. Jadi tidak terlalu ada masalah berarti ya, siapapun yang ini. Apalagi kalau dia incumbent, dan dia ketua partai, pasti elektabilitasnya tinggi dan pasti kami akan berikan dukungan kepada itu. Ada juga yang mengkhawatirkan ada kader Partai Golkar mau maju, tapi sekarang karena ada kisruh kemudian harus cari parpol lain nih sebagai kendaraan politik. Ya, untuk antisipasi boleh, kami tidak bisa melarang karena itu hak setiap orang ya. Tetapi mohon bersabar, kira-kira ya beberapa minggu ke depan kita sudah ada keputusan, dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Juri tadi, kalau tanggal 26 mulai pendaftaran, kemudian ada yang diakui per tanggal 25 maka itu yang akan didaftarkan, maka kita akan berusaha sebelum itu sudah beres semua. Sudah beres, oke. Baik, Mas Eko, bagaimana kira-kira melihat bahwa partai-partai ini kemungkinan akan kehilangan calon-calonnya kalau mungkin yang di daerah itu merasa tidak nyaman atau tidak yakin dengan partai politik yang jadi kendaraan? Ya, kemungkinan itu akan ada ya, karena capek menunggu proses hukum, sementara dia kan juga harus mulai bekerja secara politik ya, untuk persiapan sudah mulai bekerja. Bukan tidak mungkin ada kader yang justru mencari tiket lain dari partai lain, itu sangat tidak mungkin. Yang akan dirugikan parpol sendiri. Ya, karena prinsipnya pengusungan ini berkaitan dengan eksistensi partai, bahwa dalam satu partai, di dalam satu pemenangan politik pilkada katakanlah, siapa partai kandidat yang diusung dan itu menang, itu mempunyai nilai lebih bagi partai. Karena pasti dalam prosesnya itu kan pasti ada beberapa hal yang bisa partai punya peran besar di sana untuk negosiasi dan sebagainya. Sekalipun itu partai kecil, tapi karena dia mengusungnya itu jitu dan terhadap atau kandidat yang akhirnya bagus dan itu muncul, eksistensi partai dalam satu daerah itu akan tumbuh. Ini kepercayaan terhadap partai, konstituen dan sebagainya akan berpengaruh. Sehingga ini akan menjadikan partai-partai ini mungkin dengan terjadinya konflik akan menunggu, wah ini kader bagus nih, coba saya nanti bisa dicuri partai lain. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya, Mas Eko dan Pak Zainuddin. Terima kasih untuk waktunya di Prime Time Talk.